warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen mata kuliah Pancasila dan seluruh teman-teman saya cintai. Di sini saya dari kelompok F dengan tema hukum ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis kebijakan pemerintah yang sesuai maupun tidak sesuai Pancasila. Sebelum presentasi, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Adina Mardia, nomor induk mahasiswa 202002. Nama saya Dira Widya Astuti, NIM 200 2010. Nama saya Fahri Ramadan Damani, NIM 2002013. Nama saya Hanan Syukur Wicaksono, nomor induk mahasiswa 202016. Saya Laili Najwa Rahmani, NIM 2002021. Nama saya Rafiqatul Husna, NIM 2002031. Perkenalkan, nama saya Tegar Ananda Sembiring, nomor induk mahasiswa 202043. Di sini saya akan membahas tentang materi kelompok kami yang bertema tentang hukum. Di sini kami mengambil kasus getah kakek Samirin. Kasus ini merupakan analisis yang tidak sesuai dengan Pancasila. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kasus ini. Kakek yang bernama Samirin ini berusia 68 tahun yang berasal dari Simalungun. Ia sempat ditahan di Polsek Serblawan Polres Simalungun, yaitu pada tanggal 17 Juli 2019. Ia ditahan karena memungut getah karet senilai 17.000 di perkebunan Brixton, Kecamatan Tapiandolo, Kabupaten Simalungun. Polisi melimpahkan kasus ini pada Kejari Simalungun pada tanggal 12 November 2019. Dan kakek Samirin ini dikenakan ancaman Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Kejaksaan Negeri Simalungun dengan ancaman 10 bulan penjara. Namun hakim memutus kakek Samirin dengan hukuman penjara selama 64 hari. Setelah kami mengamati berita ini, kami mengaitkan dengan isi sila kelima dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena penerapan hukum kasus ini kurang menerapkan keadilan, hanya karena memungut sisa getah karet seharga 17.000 milik suatu perusahaan. Dan kakek ini mendapat kurungan selama 10 bulan. Inilah yang menyebabkan hukum tidak adil pada rakyat kecil. Baiklah, ini saja penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan membahas kronologi kasus Jiwasraya hingga vonis hukuman pelaku korupsi. Di sini kami akan menganalisis kebijakan pemerintah yang sesuai dengan Pancasila. Yang pertama itu, PT Asuransi Jiwasraya menjadi sorotan masyarakat lantaran mengalami tekanan likuiditas sehingga ekuitas perseroan tercatat pada bulan November 2019. Di sini BUMN di bawah pimpinan Erick Thohir mengaku melaporkan indikasi kecurangan di Jiwasraya ke Kejaksaan Agung. Hal itu dilakukan karena pemerintah melihat adanya kecurangan di laporan keuangan perusahaan yang dinilai tidak transparan atau negatif senilai 23,92 triliun pada bulan September 2019. Pada bulan Desember 2019, penyidikan Kejagung menyebut ada pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi. Jaksa Agung ST Baharudin bahkan menyatakan Jiwasraya banyak menempatkan 95 dana investasi pada aset-aset berisiko. Imbasnya, KPK turut memantau perkembangan penanganan perkara kasus dugaan korupsi di balik defisit anggaran Jiwasraya. Selain itu, Kejagung meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencekal 10 nama yang diduga bertanggung jawab atas kasus Jiwasraya, yaitu berinisial HH, BT, HS, GLA, ERN, MZ, DW, HR, HP, dan DYA. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Akan mempresentasikan tentang analisis kebijakan pemerintah yang sesuai dengan Pancasila. Yang pertama, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengumumkan pernyataan resmi terkait skandal Jiwasraya. Laba perseroan sejak 2006 disebut
semu karena melakukan rekayasa akuntansi. Kedua, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta jatuhkan hukuman Direktur Utama pada PT Hanson International, Beni Jok Saputro, resmi dipenjara seumur hidup. Yang ketiga, Beni Jokro bersama sejumlah pihak bersalah telah korupsi keuangan dan dana investasi kepada PT Asuransi Jiwasraya. Yang keempat, Beni Jokro telah melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kelima, Beni Jokro telah dinyatakan terdakwa secara sah bersalah melakukan tindakan pidana korupsi dan pidana pencucian uang. 6. Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada Beni Jokro sebesar 6,78 triliun. Kata Hakim Rasmina, Beni Jokro juga belum membayar uang pengganti tersebut akan dinyatakan disita semua barang-barangnya tanpa terkecuali. Hukuman terhadap Beni sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Agung. Dan yang terakhir yaitu analisis kebijakan pemerintah yang sesuai dengan Pancasila. Dari kasus tersebut kami mengkaitkannya dengan tema kami tentang hukum, dan dari sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari kutipan tersebut, Majelis Hukum sudah memberikan hukuman kepada pelaku yaitu dengan hukuman penjara yang cukup lama dan menjatuhkan pidana tambahan dan kewajiban membayar uang sebesar 6,78 triliun. Baiklah, demikian presentasi dari kami dari kelompok F. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.